Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elisa Diani, aku dari Teknik Industri Angkatan 2024. Nah, pada tutorial Statistika 2 ini, aku dari kelompok 4 shift 2. Di mana tujuan aku ngebuat video ini, aku ingin membuat sebuah tutorial bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode statistika non-parametrik yang ada di modul 5 ini. Nah, di sini ada tugas mingguan, di mana tugas mingguan dari shift 2 sini ada 7 soal. Untuk permasalahan yang pertama itu ada sebanyak 20 karyawan berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Para peserta dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu pelatihan seminar, pelatihan praktik langsung, pelatihan berbasis video, dan pelatihan mentoring. Di mana pembagiannya ada di tabel 1 ini, yaitu skor peningkatan produktivitas karyawan. Nah, setelah pelatihan selesai, skor peningkatan produktivitas tiap karyawan dicatat dengan taraf signifikan 0,005. Uji apakah keempat metode pelatihan tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, soal yang satu kita harus menguji tingkat efektivitasnya, lalu lanjut ke soal nomor 2, di mana di sini ada dalam suatu penelitian mengenai pola penggunaan lift di gedung perkantoran. Peneliti ingin mengetahui apakah urutan penggunaan lift oleh karyawan pria dan wanita bersifat acak atau tidak. Data diambil secara berurutan dari 14 pengguna pertama pada pagi hari dengan tingkat kepercayaan 95% dengan alfa 0,05. Tentukan apakah urutan penggunaan lift dapat dianggap acak atau tidak acak. Nah, di sini ada tabel data penggunaan lift. Lalu lanjut ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3, di mana ada suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan nilai kemampuan komunikasi mahasiswa yang mengikuti organisasi kampus dan mahasiswa tidak mengikuti organisasi kampus. Skor kemampuan komunikasi diukur dalam skala 1 sampai 100 dengan taraf signifikan A alfa 5%. Selidikilah apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi antara kedua kelompok mahasiswa tersebut. Nah, di sini udah ada data skor kemampuan komunikasi mahasiswa yang mengikuti organisasi dan tidak mengikuti organisasi. Lanjut ke soal nomor 4, di mana di sini ada sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jenis pelatihan kerja mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan diri yang diberikan. Penelitian dilakukan terhadap 18 karyawan yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikan alfa 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Sini ada data hasil survei kepuasan karyawan dari 3 jenis pelatihan, yaitu seminar, workshop, dan mentoring. Lanjut ke soal nomor 5. Ini ada sebuah perusahaan yang ingin mengevaluasi tingkat produktivitas karyawan setelah menerima sistem kerja baru. Produktivitas diukur menggunakan skala 1 sampai 10, semakin tinggi skor, semakin produktif. Pengukuran dilakukan pada 10 karyawan yang sama, yaitu sebelum sistem diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan dengan taraf signifikan alfa 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Sini sudah ada tabel data hasil pengukuran produktivitas karyawan, di mana ada sebelum sistem baru, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Lanjut ke soal nomor 6, di sini ada sampel terdiri dari 12 karyawan yang mengikuti program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan operasional. Nilai keterampilan karyawan diukur sebelum pelatihan dan setelah pelatihan berdasarkan data berikut. Apakah program pelatihan kerja efektif meningkatkan keterampilan karyawan? Di sini sudah ada data nilai keterampilan karyawan sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Lanjut ke soal terakhir, di sini tuh suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan orang tua mempengaruhi tingkat motivasi belajar siswa SMA. Penelitian melibatkan 270 siswa dengan kategori pekerjaan orang tua berupa pegawai negeri, wira swasta, dan petani. Tingkat motivasi belajar diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut.
di mana kita menggunakan uji pada tingkat kepercayaan 90% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Di sini udah ada data frekuensi observasi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua dengan tiga klasifikasi atau tinggi, sedang, rendah, dan pekerjaannya itu ada pegawai negeri, swasta, ada wira swasta, dan petani. Oke, mungkin karena kita sudah tahu nih 7 permasalahan yang ada pada modul ini, kita lanjut ke cara menyelesaikannya, di mana kita akan menggunakan dua software, yaitu software RStudio dan Minitab. Mungkin langsung ke software RStudio aja, teman. Nah, teman-teman, di sini kita udah ada di di software RStudio, di mana sini aku udah ngebuat codingannya. Mungkin langsung aja ya, kita ke soal satu, di mana soal satu itu ada, setelah kita teliti lebih lanjut, ternyata itu tuh adalah soal uji Kruskal-Wallis. Di mana di sini kita masukin, tadi kan ada tiga ada ini ya pelatihan itu seminar, praktik, video, dan mentoring. Nah ini kita udah masukin datanya sesuai yang ada di soal tadi dengan kruskal testnya tuh listnya sama yang ada di soal tadi. Mungkin kita langsung running aja. Dimana setelah kita running di sini didapatkan hasil p-value-nya itu. Di sini didapatkan hasil dari p-value-nya itu 0,002. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini ternyata termasuk ke uji rantes. Nah, di sini kalau tadi kan soal nomor 1 lanjut ke data, tapi kita tuh harus menginstal dulu, menginstal package. Nah, setelah kita install, nah, baru kita masukin datanya, yaitu S-numeric yang ada di soal. Nah, untuk hasil dari soal nomor 2 ini pada software RStudio itu p-value-nya sebesar 0,2 dengan standar normal 1,1. Lanjut ke soal nomor 3, di mana soal nomor 3 itu ada uji mean Whitney dengan perbedaan dari yang mengikuti organisasi dan tidak mengikuti organisasi ya. Di sini kita masukin kemampuannya, lalu nilainya. Kemampuan itu ada yang mengikuti dan tidak mengikuti. Dengan datanya juga sama, itu kita masukin dari kemampuan sama nilai yang ada di tabel tadi. Mungkin pas, nah untuk hasilnya di sini, anak di sini sudah ada nih apa tabel kemampuan dan nilai yang kemampuan dan nilai, di mana ada yang mengikuti dan tidak mengikuti. Nah, untuk hasilnya itu nomor 3 ini ya, didapatkan value-nya sebesar 0,003. Lanjut ke soal nomor 4, di mana soal nomor 4 setelah diteliti lebih lanjut itu ada uji mood median. Nah, langkah yang kita ambil pertama tuh yaitu menginput data, di mana datanya itu kan kita tadi ada pelatihan sama skor ya teman-teman yang di soal. Nah, pelatihannya itu kan ada tiga, ada seminar, workshop, dan mentoring. Untuk skornya kita masukin yang ada di soal. Nah, selain menginput data, kita juga akan meminta box plot dasar, di mana dengan skor sama pelatihan untuk datanya, untuk mainnya itu eh, untuk mainnya itu box plot skor kepuasan per jenis pelatihan, itu judulnya maksudnya ya. Dengan X-nya itu garis X-nya itu jenis pelatihan dan garis Y-nya itu skor kepuasan dengan warna yellow dan orange dan light blue. Nah, di sini blok box plotnya udah ada, di sini udah tertampilkan. Lalu kita menginstal dan mengaktifkan package-nya. Lalu uji mood median, di mana dengan uji mood median ini didapatkan hasil p-value-nya 0,0061. Lanjut ke soal nomor 5, di mana soal nomor 5 itu uji Friedman, yaitu ada datanya tuh kan ada sebelum, 1 bulan setelah pelatihan, dan 3 bulan setelah pelatihan. Nah itu kita masukin semua data yang ada di soal, lalu kita minta menunjukkan hasilnya dari data sebelum, setelah 1 bulan, dan 3 bulan. Setelah itu didapatkan hasilnya itu untuk fragment test ini p-value-nya 4,5. Untuk fragment square-nya itu 20 dan DF-nya 2. Lanjut ke soal nomor 6, di mana soal nomor 6 itu ada sebelum dan setelah. Nah, tadi kan di soalnya juga udah ada ya,
di datanya itu kita masukin aja sesuai di sini yang sebelum dan sini yang setelah. Lalu oh iya, untuk soal nomor 6 itu menggunakan uji Wilcoxon, di mana setelah kita running diperoleh p-value-nya itu 0,003. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu kita uji chi-square, di mana kita menggunakan matriks, teman-teman. Dengan list pegawaian yang ada di, kan matriksnya ini yang ada di soal dengan baris 3, dan listnya itu ada pegawai negeri, wira swasta, petani dengan klasifikasi tinggi, sedang, rendah itu kita masukkan, lalu kita menampilkan matriks, di mana di sini ada menampilkan matriks dari pegawai negeri itu untuk tingginya 40, sedang 35, dan rendah 15. Wira swasta itu tinggi 30, sedang 40, rendahnya 15. Dan yang terakhir itu petani tinggi 25, sedang 45, rendah 25. Oke teman-teman, karena di software ini kita sudah menemukan hasilnya keseluruhan, kita lanjut ke software selanjutnya untuk menjadi perbandingan antara software RStudio dan Minitab. Mungkin langsung aja ya. Oke teman-teman, lanjut. Di sini kita udah ada di software Minitab, di mana di nomor satu, mungkin kita ke soal nomor satu dulu. Untuk soal nomor satu ini, yaitu kita menggunakan rantes, yaitu ya rantes penggunaan lift. Di sini aku udah masukin metode sama pelatihannya, data yang ada di soal. Nah, setelah itu di sini diperoleh hasilnya itu untuk eh, hasil p-value-nya itu 0,002 dengan DF-nya 3. Ini sama ya, H-value-nya 14,33 untuk not adjust for test dan adjust for test-nya 14,48. Nah, karena p-value-nya udah sama yang di RStudio dan Minitab, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini, sini aku udah masukin data sampel penggunaan lift, yaitu kita akan menggunakan metode metode Wisney. Di sini value yang didapatkan itu hasilnya 0,26. Lanjut ke soal nomor 3, di mana soal nomor 3 itu yang perbedaan mengikuti dan tidak mengikuti organisasi itu, di mana dia masuknya ke metode modus median test, teman-teman. Nah, kita tuh nyari mediannya kan. Nah, untuk hasil yang didapatkan itu dengan p-value-nya tuh 0,0, keduanya 0,00. Untuk soal nomor 3, lanjut ke soal nomor 4, di mana di sini skor nomor 4 tuh skor kepuasan sama jenis pelatihan. Dia tuh masuk ke Untuk soal nomor 4 ini masuknya ke uji mood median, di mana di sini dihasilkan p-value-nya tuh 0,006. Ini kita masukin datanya yang skor kepuasan sama jenis pelatihannya aja ya teman-teman yang ada di soal. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Di sini soal nomor 5 ada yang paling banyak. Di mana di sini ada hasil pengukuran periode sama karyawan. Masuknya itu ke uji Friedman ya teman-teman, soal nomor 5 ini. Lalu hasil yang didapat 0,0 dengan DF2 dan C-square-nya 20. Ini sama ya, sama yang ada di RStudio. Cuman bedanya kalau Minitab itu lebih dibulatkan aja. Kalau RStudio itu banyak angka ke belakang kan. Kalau di Minitab dibulatkan. Lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada sebelum, setelah, sama selisihnya. Masuknya itu uji Wilcoxon, di mana
Ini uji Wilcoxon, tapi kan kalau di soal tuh adanya sebelum sama setelah doang. Tapi di sini kita masukin selisihnya, selisih dari sebelum sama setelah ini. Kayak sebelum dikurangin setelah itu hasilnya berapa, selisihnya dapat dari situ. Nah, didapatkan p-value-nya itu 0,0 dengan chi-square-nya 20 dan df-nya 2. Oke, salah maaf, itu salah. Soal nomor 6 ini Mas Wilcoxon kan, itu p-value-nya 0,004. Oke, lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 7 di mana ini yang pekerjaan orang tua itu. Yang dimasuki itu hasil matriksnya aja teman-teman. Untuk satu itu pegawai negeri, dua itu wira swasta, dan ketiga itu petani dengan tingkat tinggi, sedang, rendah. Nah, kalau yang di C4-nya ini itu tuh hasilnya, hasil dari setiap baris ini 40, 35 tambah 15, 50, 90. Ini hasilnya. Nah, setelah kita running, hasil yang didapatnya itu p-value untuk perusahaannya itu dengan DF4 itu 0,098 dan likelihood ratio-nya itu 0,1, yaitu 0,100. Oke, teman-teman, penjelasannya cukup sampai sini. Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih ada salah pada kataan. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.